Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku semua, kita ngopi-ngopi lagi ya. Saya mau berandai-andai ya. Ini andai-andai saja. Tapi kalau dipikir-pikir, di sebalik andai-andai kita ini dari mana datangnya? Jadi jangan pernah kita mensepelekan kata andai-andai. Jangan-jangan makna andai-andai itu kabar berita dari Allah. Mungkin dahulu kita mengetahui bahwa di Timur Tengah sana, di Arab sana ya, itu daerah yang panas ya, yang nggak ada salju, ya kan? Siapa sangka, mungkin kita juga dulu pernah, apakah mungkin ya, andaikan saja di Arab sana turun salju, dan itu terjadi sekarang, ya. Dan banyak juga para penemu, para ilmuwan, mereka mewujudkan sesuatu penemuannya dengan andai-andai ya. Ketika dahulu dia melihat burung bisa terbang ya, andai saja punya kendaraan yang bisa terbang ya. Dan itu terwujud sekarang. Semua itu diawali dari andai-andai. Jadi jangan pernah kita mensepelekan andai-andai diri kita. Jangan-jangan itu kabar berita dari dia itu semua. Jadi ini saya mau sedikit berandai-andai yang lumayan saya takutkan gitu ya. Andai kata lah suatu saat terjadilah kiamat ya. Udah terjadi kiamat, tibalah hari penghakiman, dibukalah kitab diri kita. Semua manusia itu mempunyai kitab dirinya masing-masing dari amal perbuatan di kehidupannya ya kan. Lalu dengan pedenya, dengan bangganya, dengan rasa percaya dirinya kita, aku rasa aku nih ahli surga ya. Karena kalau aku hitung-hitung kitab diriku, amal baikku, banyak sekali aku buat kebaikan, banyak sekali amal ibadahku. Kepedean kita. Lalu begitu tiba giliran kita dibacakan kitab diri, lalu Allah berkehendak beda dengan apa yang kita pikirkan. Engkau masuk neraka, kata Allah. Lalu hati kita berontak. Kita nggak terima, kita merasa Allah ini nggak adil. Kenapa aku masuk neraka ya Allah? Berapa banyak amal ibadahku? Bukankah aku ini sudah seorang yang bertakwa kepadamu ya Allah? Berontak hati kita ya. Lalu Allah tanya lagi sama kita ya. Ini kan andai-andai kan. Allah tanya sama kita, sebutkan apa amal ibadahmu, apa kebaikanmu. Apa kita dengan pedenya menjawab, kurang apa sholatku, kurang apa amal ibadahku, kurang apa ngajiku, kurang apa zikirku, kurang apa takwaku. Lalu Allah ceritakan lagi, ku takdirkan kau ke dunia, lahirlah engkau dari rahim orang kaya ya. Begitu lahir engkau ke dunia dari rahim orang kaya, orang tuamu orang kaya lah, semua fasilitas kehidupanmu tercukupi, engkau bisa sekolah yang tinggi, engkau ada biaya untuk sekolah sehingga engkau bisa mempelajari ilmu agama mudah ya kan, semua ada fasilitas. Lalu banyak ilmumu, siapa yang memberi kemudahan itu? Terdiam kita. Habis itu kita bilang, ya Allah, aku 5 waktu sholat di masjid. Masa engkau nggak hitung itu ya Allah? Mudah aja bagi Allah jawab ya. Siapa yang mengalirkan darah di dirimu? Siapa yang menggerakkan kakimu? Ya. Apalagi? Siapa yang menyantaikan hidupmu? Ya, orang lain sibuk dia dengan kerjaan sehingga nggak mampu dia ibadah sepertimu. Sibuk dia dengan dunianya. Lebih dia pikirkan perut anak istrinya sehingga nggak bisa dia ibadah sepertimu. Tapi engkau dengan enaknya, dengan santainya, semua udah kufasilitasi. Ya, engkau banyak perusahaan, engkau banyak harta, semuanya karyawanmu yang mengurusnya sehingga engkau santai sekarang. Sehingga engkau santai, banyak waktumu untuk ibadah. Nah jadi semua itu siapa yang mendukungmu? Bilang apa kita? Hah?
Kalau Allah mau hitung-hitungan dengan kita, kita mau bilang apa? Apa yang kita punya? Ya. Habis itu kita bilang lagi, ya Allah, luar biasa sedekahku. Allah bilang, siapa yang melancarkan rezekimu? Berlimpah ruah rezekimu, belum habis hartamu, kutuang lagi. Dengan rezeki yang banyak itu engkau bisa bersedekah. Dari mana semua itu? Apa itu karena mampumu, kata Allah? Apa kita mau sangkal? Mau kita bilang sedekah kita hebat? Dari dia semua. Ya kan? Katanya engkau maha adil ya Allah. Kenapa kok tempatku neraka ya Allah? Enak bagi Allah jawab. Ya, mudah sekali bagi Allah itu menjawab. Sudah kubalas di dunia, gak ada lagi jatah akhiratmu. Di dunia engkau terhormat, di dunia engkau banyak kenikmatan, di dunia semua orang kagum padamu, engkau dihargai, dihormati, dibangga-banggakan, namamu harum, kututup aibmu semua, gak nampak sama orang keburukanmu. Yang orang lihat baikmu saja. Ya. Tapi gak ada lagi akhiratmu. Jatah akhiratmu udah gak ada, nol. Karena aku udah bayar di dunia. Karena itu yang kau cari selama ini, itu yang kau raih selama ini, itu yang kau minta selama ini. Bukan perjumpaan denganku yang kau harapkan. Dunia itu yang lebih kau cintai daripada aku. Sehingga karena itu yang kau minta, aku berikan di dunia. Sudah kubayar semua di dunia. Gak ada lagi jatahmu. Tercampaklah engkau ke neraka. Apa kita mau jawab? Apa kita mau berontak? Apa kita mau berdebat sama Allah? Semua dari dia. Ya. Hati-hati ya. Yang banyak kenikmatan, yang banyak ya nikmat aja di dunia ini, surga lah kita bilang, dunia ini udah surga. Tapi jangan kau kepedean. Kita belum tahu endingnya seperti apa. Jangan kita bangga, aku ini ahli surga, udah luar biasa ibadahku. Ya. Jadi jangan lagi melihat orang lain. Kita nggak tahu, bisa jadi yang kita mungkin sepele dengan orang ini, orang kok azan, udah waktunya sholat, asik kerja aja, dunia aja yang dia cari. Kita bilang begitu kan. Apa nggak ingat akhirat dia nih? Itu kita enak aja ngomongnya. Ya, menghakimi orang tuh enak memang. Tapi kita nggak seperti mereka. Bisa jadi mereka ada yang lebih dia pikirkan, sehingga dia abaikan sholat. Ya, nggak bisa dia ibadah sepertimu di masjid, nggak bisa. Terikat dengan tanggung jawab anak istrinya mungkin. Dan keimanannya juga masih di situ mungkin. Ya. Sedangkan engkau semua Allah fasilitasi, Allah beri kemudahan, Allah beri kamu kelapangan, banyak waktumu untuk ibadah. Orang lain nggak bisa seperti kamu. Nah, jangan lupa kita. Jebakan Batman itu. Ya. Itu yang saya takutkan sama ini. Andai-andai yang bisa jadi itu pesan dari dia. Aku anggap aku sudah ahli surga. Aku anggap aku ini sudah diridhoi Allah. Jangan-jangan istidrat semua ini. Ya. Semakin harum nama kita, semakin tinggi derajat kita, semakin kita merasa, aduh aku sudah di atas. Aku sudah mulia, aku sudah hebat, aku sudah harum, aku ini sudah ahli surga, aku ini sudah spesial di mata Allah. Kita hitung-hitungan dengan ilmu kita, yang mencerdaskan otak kita dia. Ya, yang membuat kita bisa menghafal Al-Quran dia. Apa yang kita bisa? Ya, banyak hafal hadis. Kenapa bisa hafal? Dia semua yang buat. Ya. Kok gampang kita menyerap ilmu agama, banyak kita paham tentang agama, dia juga. Ya. Jangan sampai kita udah pede nih, mantap nih surga tempatku kita bilang. Jangan. Bisa jadi Allah udah bayar di dunia, nggak ada lagi jatah akhiratmu. Ya.
Ini jangan dianggap enteng, andai-andai ini. Jadi semakin kita ya hati-hati dengan kenikmatan yang bukan hanya dari segi zohir saja, tapi kenikmatan batin yang terkadang kita nggak bisa lagi memandang Allah. Contoh, Allah memuliakanmu, namamu baik. Semua makhluk menghormatimu, menghargaimu, menyanjungmu. Ya, jangan sampai engkau mulia di dunia, tapi engkau terhina di akhirat. Yang ini yang kita takutkan. Jadi andai-andai, ya bukan dibilang ini andai-andai ya, bisa juga pesan. Ngeri ya andai-andai yang seperti ini. Jadi lakukan yang terbaik apa yang kita bisa, dan jangan sampai kita lupa semua dari Dia. Aku dibisakannya, aku dimampukannya, aku bisa begini, bisa begitu, kehendaknya. Dialah yang menjadikanku seperti ini, bukan karena hebatku. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya melihat aku begini, kamu begitu, menilai orang, aku begini, kamu begitu. Jangan, kita nggak ada jaminan, nggak pernah tahu kita endingnya seperti apa. Ya, ayolah kita berandai-andai, andai-andailah dari sekarang. Kita nggak pernah tahu. Ya, bisa jadi di sebalik semua amal ibadah kita itu ada secuil kesombongan, ada secuil ujub, bangga diri, merasa kita ini sudah beda makomnya, merasa diri kita udah spesial di hadapan Allah, merasa diri kita ini sudah akulah yang lebih baik. Ya sudah iblis itu. Ya, hati-hati ya. Ayo kita berandai-andai. Semakin tinggi derajatmu, seharusnya engkau semakin tunduk dan semakin takut pada Allah. Aku takut ya Allah. Apakah semua ini membuatku tambah dekat padamu atau tambah jauh? Aku nggak tahu ya Allah. Ya. Kalau memang sesuatu itu engkau berikan atas keridoanmu ya Allah, berikan padaku. Tapi kalau itu pemberianmu itu untuk mencampakkan aku ke neraka, jangan ya Allah. Minta begitu sama Allah, jangan kau kasih ya Allah. Aku takut ya Allah. Kalau semua kenikmatan duniawi ini untuk mencampakkan aku ke neraka, janganlah kau kasih ya Allah. Ya, ngeri ya. Udah hebat kali ibadah kita, hitung-hitungan kita sama Allah. Habis itu Allah bilang, udah aku bayar di dunia. Apa kamu jawab? Gak bisa jawab kita. Kalau Allah bilang, udah aku bayar di dunia, gak ada lagi jatah akhiratmu. Apa kita mau jawab? Ya. Jadi kepada yang ya merasa sudah lebih baik, merasa suci, merasa kita ibaratnya ya sudah spesial ya di hadapan Allah, ya sudah seolah-olah udah dapat kunci surga kita. Ayolah berandai-andai lah kita, ya berandai-andai dari sekarang. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.